Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu keluarga tewas ditabrak pick-up sang sopir diduga mabuk saat berkendara. Lansia tak berdaya yang terjebak banjir berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Penyelundupan sabu-sabu di Bandara Sultan Hasanuddin digagalkan polisi. Kurir simpan sabu-sabu di celana dalam. Warga di Parepare protes jalan rusak tak juga diperbaiki oleh pemerintah. Mereka memasang poster dan menanam pohon di tengah ruas jalan yang rusak. Jalan antar kecamatan yang rusak menjadi momok warga Kelurahan Galung Maloang, Baju Kiki, Parepare. Sebab sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Pada jalan sepanjang 1 km ini terdapat lubang besar yang kerap memicu kecelakaan. Terutama saat diguyur hujan karena permukaan jalan menjadi licin. Warga kecewa dan marah, mereka pun protes dengan menanam pohon dan memasang poster di tengah jalan. Kemarahan warga semakin memuncak lantaran pemerintah tak menepati janji memperbaiki jalan yang rusak. Jenuh maka bahkan itu jalanan ini lama sekali nih. Bahkan bertahun-tahun begitu terus jalanan Pak. Rusak terus. Sudah ada etika baiknya pemerintah untuk perbaiki. Sudah ada sering kecelakaan Pak. Bahkan saya sendiri juga pernah alami. Jatuh makan aku karena begitu. Golok bang goro gaje. Sudah berapa lama? Menanggapi protes warga, pemerintah kota Parepare mengakui adanya keterlambatan perbaikan. Pihak Bina Marga Dinas PUPR sebelumnya sudah menganggarkan perbaikan jalan melalui dana alokasi khusus pada Januari 2025. Namun anggaran tersebut dikembalikan ke pemerintah pusat karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sebenarnya tahun 2024 kami sudah usulkan melalui dana DAK, itu bersama dengan 4 ruas lainnya, Petaunga, Kasisok, Baju Kiki Raya, dan Tegal sendiri. Alhamdulillah anggarannya turun, tetapi pada saat Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia sudah dilantik melalui SK Menteri Keuangan, dana itu ditarik kembali ke pusat. Warga berharap pemerintah Parepare segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki jalan penghubung tersebut agar tidak lagi membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Buron selama lebih dari 10 bulan, pelaku pencurian dengan kekerasan akhirnya ditangkap saat bersembunyi di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk dapat melumpuhkan pelaku yang berusaha kabur. Inilah penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelaku perampokan sadis di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku yang lebih dari 10 bulan buron kembali berusaha kabur dan melakukan perlawanan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk dapat melumpuhkan pelaku. Tersangka merupakan DPO dari Polda Papua Tengah dalam kasus pencurian dan kekerasan. Ia bersama 2 orang rekannya merampok uang sebesar 300 juta rupiah milik warga di wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain merampok, para pelaku juga turut menganiaya korbannya. Usai melakukan aksi kejahatan tersebut, tersangka kerap berpindah-pindah lokasi, hingga akhirnya berhasil ditangkap di Kabupaten Jeneponto yang merupakan kampung halamannya. Pelaku merampok salah satu warga setempat di pinggiran kota. Setelah itu, ketiga perampok ini menikam korbannya sehingga karena korban merasa terancam, akhirnya korban lompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Oke. Pada saat itu ada yang diambil, Pak? Sebelumnya sudah 2 orang, rekan IR ini diamankan di Papua Tengah. Uang barang bukti hasil kejahatan tersangka yang tersisa kini telah disita oleh petugas. Tersangka kemudian akan diserahkan ke pihak Polda Papua Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Mayat pria ditemukan mengapung di pesisir Pulau Lailai, Kota Makassar. Jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Kota Makassar. Gunakan perahu karet, tim SAR gabungan evakuasi jasad pria dari perairan Pulau Lailai, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad pria tanpa identitas mengapung terseret ombak ke arah pantai hingga terlihat oleh warga. Pria tersebut diduga telah meninggal lebih dari 1 hari lantaran kondisinya mulai rusak. Saat ditemukan, ia hanya kenakan celana denim warna biru tanpa baju. Kami memberangkatkan satu tim yang standby di KN Kamajaya bersama tim SAR gabungan. Itu ada Polairut dan ada Polsek setempat, langsung melakukan evakuasi ke Lailai. Jasad pria langsung dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk diungkap identitas serta penyebab kematiannya. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Husna oleh kekasihnya di Maros. Cekcok berujung kematian itu dilandasi rasa cemburu. Pelaku tak terima korban minta putus. Ruslan diam 1000 bahasa ketika dihadirkan dalam rilis kasus di Polres Maros. Dalam rilis ini, polisi mengungkap motif dibalik pembunuhan seorang wanita bernama Husna di kawasan wisata alam Bantimurung pada 30 Oktober lalu. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menyimpulkan cekcok berujung kematian dipicu rasa cemburu. Pelaku tidak terima korban meminta hubungan mereka putus. Ketegangan semakin memuncak saat keduanya saling memeriksa isi ponsel. Kayaknya adalah korban meminta putus tetapi tidak diterima oleh tersangka. Ya. Kemudian tersangka juga tidak merestui korban untuk ikut dalam kegiatan jambore di Kecamatan Tabubulu. Dan yang ketiga, di TKP, korban dan tersangka saling memeriksa isi HP. Dari hasil visum, lebih dari 10 luka tebasan senjata tajam di tubuh korban. Luka di bagian kepala dan perut menjadi penyebab kematian korban. Ada di bagian perut, bagian bawah, dan samping. Dari hasil visum luar, dokter menyatakan kebetulan kami juga ada pada saat pemeriksaan visum luar. Penyebab kematian adanya arteri yang terputus yang mengalirkan darah ke otak. Putus di bagian belakang dan di bagian usus ada yang robek. Dengan penjelasan dokter bahwa ini yang menyebabkan udara keluar. Sehingga pemicu utama adalah itu luka yang 2 itu di usus dan di leher bagian belakang. Akibat perbuatannya, Ruslan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Seorang pria ditangkap polisi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena berupaya menyelundupkan sabu-sabu. Sabu-sabu dengan berat hampir 100 gram disembunyikan di dalam celana dalam. Pria berinisial HR harus berurusan dengan hukum karena mencoba menyelundupkan sabu-sabu lewat Bandara Sultan Hasanuddin. Upaya penyelundupan ini diketahui polisi atas laporan dari masyarakat. Setelah menyelidiki laporan tersebut, polisi menangkap HR. Sabu-sabu hampir 100 gram disembunyikan di celana dalamnya. Berdasarkan hasil interogasi, barang haram tersebut berasal dari Kabupaten Luwu dan rencananya akan dibawa menuju ke wilayah Indonesia Timur termasuk Papua. HR mengaku hanya bertugas sebagai kurir. Ia dijanjikan upah besar jika misinya berhasil. Kami melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berjenis sabu yang disimpan di dalam celana dalam pelaku. Jadi barang ini awalnya dari Kabupaten Luwu dan rencananya akan dibawa ke daerah kawasan timur. Polisi menduga HR terhubung dengan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Satres Narkoba Polres Maros masih terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan pemasok dan penerima barang haram tersebut di wilayah timur Indonesia. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.